Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada siang hari ini kita masih bisa bertemu walaupun secara virtual dengan Bapak Ibu sekalian, dan sekaligus kita berdiskusi bersama. Tentu semuanya itu adalah berkat ridho dari Yang Maha Kuasa. Tentu yang kami hormati pertama Pak Yuda Mediawan, Direktur Pengembangan Air Minum, sekaligus sebagai narasumber, Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati pula. Dalam kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang arah kebijakan, strategi, dan program pengembangan SPAM terkait dampak pandemi COVID-19. Tentu tema ini sangat menarik untuk kita bahas bersama, karena kalau kita lihat bahwa tujuan yang sudah ditetapkan sebenarnya adalah kita ingin mencapai cakupan pelayanan 100%, 100 menjadi ketetapan yang harus kita capai secara bersama-sama. Tentu untuk mencapai hal itu dibutuhkan langkah-langkah yang strategis, dan kali ini kita akan membahas dengan narasumber yang kompeten, yang ahli di bidangnya dan memang mewakili negara untuk itu, tentang arah kebijakan, strategi, dan pengembangan SPAM terkait dampak pandemi COVID-19. Tentu bahwa nanti dalam pemaparannya paling tidak kita akan melihat bagaimana secara regulasinya, bagaimana pembagian kewenangannya, bagaimana realisasi cakupan yang sudah ada sampai saat ini, dan tentu isu-isu strategis penyediaan air minum dan kebijakan-kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan SPAM menjadi penting untuk kita simak bersama-sama, sekaligus bagaimana skema pengembangan SPAM ke depan. Di tengah-tengah kita bersama sebagai narasumber adalah Pak Insinyur Yuda Mediawan, yang sekaligus sebagai Direktur Pengembangan Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Beliau tentu sangat kompeten dalam bidang ini karena sehari-hari memang diberikan amanah oleh negara untuk mengurusi tentang air minum di Indonesia. Sehingga bagaimana nanti kebijakan, strategi yang akan diambil oleh negara tentu akan bisa kita ambil intisarinya untuk kita coba terjemahkan dalam kehidupan, dalam tugas kita masing-masing, sehingga tujuan utamanya untuk mencapai cakupan pelayanan air minum di Indonesia 100% tentu dapat kita capai. Dan apa saja kendala-kendalanya yang nanti kita hadapi di era pandemi COVID-19 ini menjadi sangat penting untuk kita simak bersama-sama. Walaupun kita sudah mengambil kebijakan masing-masing terkait dengan pandemi COVID-19, dan satu hal yang paling mendasar adalah kita belum bisa memprediksi kapan COVID ini akan berakhir. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu untuk singkat waktu, saya tidak ingin memperpanjang mukaddimah pada pembukaan webinar kali ini, tetapi saya ingin terus memberikan waktu sepenuhnya kepada Pak Yuda untuk menyampaikan kepada kita semuanya, dan nanti saya berharap bisa Bapak Ibu berpartisipasi untuk pada saat diskusi nanti untuk memberikan tanggapan, dan jika dalam proses penjelasannya nanti Bapak ingin bertanya sesuatu, silakan aja nanti dicantumkan di chat, dan insya Allah nanti akan saya bacakan intisarinya untuk kami coba sampaikan kepada narasumber. Ya, kami persilahkan Pak Ketua Umum untuk memberikan sambutan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apa bisa didengar Pak Dwika? Bisa, bagus. Terima kasih Pak Jani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Waalaikumsalam. Yang saya hormati moderator Pak Dini, kemudian yang saya hormati Pak Yuda, juga rekan-rekan peserta webinar strategi pengembangan spam di Indonesia. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam rangka seminar melalui Zoom meeting untuk membahas ataupun mengkaji arah strategi kebijakan pembangunan air minum ini, karena sudah hampir 5 bulan ini kita cukup prihatin dengan suasana COVID-19, sehingga saya yakin sedikit banyak rekan-rekan dari PDAM di Indonesia ini juga terpengaruh oleh suasana COVID. Bapak dan Ibu sekalian, saya sengaja memohon kepada sekretariat Pak Dwike untuk meminta kepada Pak Yuda sebagai Direktur Air Minum untuk memberikan arahan, untuk memberikan arah dan kebijakan dalam rangka pengembangan air minum. Tiada lain barangkali, Bapak dan Ibu sekalian, supaya kita punya pegangan dan pedoman barangkali di dalam melaksanakan operasional air minum dalam konteks nasional. Tentunya atas nama pimpinan Perpamsi, kepada Pak Yuda, saya ucapkan terima kasih atas waktunya, karena di sela-sela kesibukan Bapak, di sela-sela aktivitas Bapak masih bisa menyempatkan diri untuk memberikan arahan, strategi, kebijakan dalam rangka pembangunan air minum. Saya kira Pak Wakil Ketua, saya tidak berpanjang lebar di dalam kata pengantar ini, karena kebetulan saya juga sedang ada agenda di Jogja ini Pak Wakil, sehingga barangkali sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya, terutama ke Pak Yuda dan para peserta sekalian. Dan akhirul kata, billahi taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi Kusumayadi sebagai Ketua Umum Perpamsi yang telah membuka acara ini dan sekaligus memberikan beberapa masukan, harapan kepada Pak Yuda yang nanti semuanya akan kita simak secara bersama-sama. Untuk lebih mempersingkat waktu, kami persilahkan ke Pak Yuda untuk menyampaikan materinya, dan tentu nanti setelah menyampaikan kami tidak ingin membatasi waktunya, karena ini hanya sendiri, supaya nanti kita akan simak bersama-sama, dan selanjutnya nanti kita akan adakan diskusi setelah Bapak selesai menyampaikan materinya. Kami persilakan Pak Yuda. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Perpamsi, Wakil Sekretaris, serta moderator dan Direksi PDAM seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya cukup senang ini bisa berkumpul bersama dengan rekan-rekan Perpamsi di seluruh Indonesia, karena memang ini PDAM dan Perpamsi ini merupakan rekan strategis kami, sehingga apapun waktunya pasti saya carikan untuk bisa dapat berkumpul bersama dengan Bapak Ibu, karena menurut saya ini sangat strategis ya. Meskipun saya ada agenda yang lain saya cancel dulu, saya wakilkan. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kalau kita melihat dari penyediaan sistem pengembangan sistem penyediaan air minum ini,
Ini kita bisa melihat beberapa hal yang perlu dicermati bersama, bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, kemudian 6 prinsip dasar pengelolaan SDA, dan juga SDGs yang sudah kita ketahui bersama, serta RPJMN 2020-2024, serta Renstra PUPR. Nah, ini dalam pelaksanaannya kita mempunyai target ini yaitu air minum yang akses air minum aman dan layak 100% sebisa mungkin. Namun itu kemarin untuk sampai 2024 kita Renstra oleh Bapak Menteri direvisi menjadi 90% berangkat dari angka 7,77% yang akses air minum. Kalau kita mengacu dari apa namanya SDGs atau BPS yang 87,75%, kita harus mencapai air minum layak 100%. Bapak Ibu yang saya hormati, undang-undang mengamanatkan, ini ada undang-undang besar sebagai pohon atau pokok dari kegiatan yang kita laksanakan. Yang pertama adalah Undang-Undang 17/2019 tentang sumber daya air, di mana turunannya ini kita sedang lakukan untuk dibuat dalam bentuk pengganti PP 122 tahun 2015. Nah, itu kita sedang menyusun RPP penggantinya. Di dalamnya nanti kami mohon juga masukan dari Bapak Ibu untuk dapat memberikan supaya PP ini implementatif. Kita jangan nanti sudah ada PP, ada perbaikannya dalam bentuk permen ataupun turunan yang lainnya. Kemudian juga dalam amanat undang-undang itu ada Perpres yang kita kenal, Perpres 90 tahun 2016 tentang struktur pembentukan BPP SPAM. Yang kita ketahui bahwa ini mitranya dari PDAM, di mana di dalam kemitraan itu di situ ada dilakukan TUSI yang menggabungkan antara Kementerian PUPR dengan Kementerian Dalam Negeri, seperti potret kinerja, PDAM, kemudian juga pendampingan dan lain sebagainya. Nah, ini dengan lahirnya peraturan yang baru, Perpres tentang pemulihan ekonomi nasional, bahwa BP SPAM itu sudah dilikuidasi. Jadi istilah halusnya dilikuidasi. Nah, kalau istilah terangnya dibubarkan. Tentu ada hal-hal nanti yang menjadi pertanyaan untuk Bapak Ibu. Bagaimana setelah pasca pembubaran BP SPAM ini? Tentu ada pembagian memang. Untuk alternatif pembiayaan, ini tusinya dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, DJPI. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ingin ada investasi dalam bentuk KPBU, ataupun saya minta juga B2B juga bisa masuk di sana, kemudian AP, ya, itu Availability Payment, kemudian skema-skema yang lain, termasuk nantinya yang pinjaman perbankan yang Perpres 46, yang sementara ini masih di kami, di Direktorat Air Minum, akan dilimpahkan ke DJPI. Kemudian bagaimana dengan TUSI di Direktorat Jenderal Cipta Karya sendiri? Seperti kita ketahui bahwa di Cipta Karya, kita tetap melaksanakan rekomendasi teknis untuk PDAM yang akan melakukan pembiayaan alternatif. Contohnya untuk perbankan, kemudian KPBU, dan lain sebagainya. Tentu kita juga akan mengendorse dalam bentuk nanti supaya bisa diproses secara PDF yang dilakukan di Kementerian Keuangan. Dan ada tugas lain yang di BP SPAM yang dalam hal ini sebetulnya tugasnya Kementerian Dalam Negeri. Apa itu? Nah, kita tahu kaitannya dengan potret kinerja yang dilakukan oleh BPKP. Nah, instrumen ini sudah ada sebetulnya dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri. Tentu ini akan menjadi tugasnya Kementerian Dalam Negeri secara vertikal ke bawah.
Lalu bagaimana dengan tarif penyiaran seperti NRW, kemudian FCR, segala ini juga tentu ada di Kementerian Dalam Negeri, yaitu di Ditjen Keuangan Daerah, berdasarkan Permendagri 70 dan 71. Ini sudah kita sampaikan kemarin kepada Ibu Sekjen dan Pak Menteri untuk mengingatkan kembali Menteri Dalam Negeri mereka mempunyai tugas dan kewenangan ini. Kemudian berbicara tentang kaitannya Undang-Undang 23 2014, ini tentu tentang pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan juga standar pelayanan minimal di PP nomor 2 tahun 2018. Jadi artinya apa? Kota atau kabupaten mempunyai kewajiban menyediakan akses air minum. Ya, akses air minum minimal. Jadi kalau kita bicara minimal, itu orang per liter per hari itu minimal 60 liter. Ini SPM-nya, ini amanat dari undang-undang yang sifatnya konkuren dan juga peraturan pemerintahnya. Dan tentu ini kita juga kaitannya dengan badan usaha milik daerah, PP nomor 54 2017, yang mana dalam hal ini PDAM, sehingga untuk penyediaan air minum, distribusi ataupun pelayanan dari air minum ini sudah jelas di aturan ini. Dan inilah yang tentunya di Ditjen Bangda dan Kelembagaan Keuangan Daerah yang nantinya akan membina BUMD. Namun ini pernah ada saya buatkan semacam kajian tertulis sebelum BP SPAM dibubarkan oleh Presiden. Saya sampaikan ke Bapak Menteri, sampai saat ini kita belum mempunyai badan regulator, ya, regulator air minum di level pusat dan di daerah. Nah ini mungkin nanti amanatnya bisa kita tempelkan di RPP pengganti PP 122. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ada beberapa hal yang mungkin baru, yaitu Permen PUPR 2020 tentang pemberian rekomendasi dan pedoman teknis kelayakan proyek investasi di bidang SPAM. Itu kita sedang susun, ini mudah-mudahan nanti sudah keluar permennya, termasuk juga pemanfaatan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu atau di daerah tertentu pada sektor SPAM. Ini sangat dibutuhkan, karena selama ini ganjalannya bahwa ketika mau diinvestasikan di sana, ini tidak bisa. Tentu ini menjadi peluang. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara pembagian urusan kewenangan daerah, ini kita lihat di tayangan berikutnya bahwa pemerintah daerah ini mempunyai tugas yang konkuren. Saya sampaikan tadi bahwa ada pembagian pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kota ataupun kabupaten. PDAM dalam hal ini, jadi harus menggunakan sumber daya yang ada untuk pengembangan dari penyediaan air minum ini. Dan tentu ini terkait dengan stakeholder yang lain. Jadi kita tidak bisa stand alone, artinya berdiri sendiri. Karena kalau bicara perizinan, kemudian sumber air baku, ini kita tergantung dengan Ditjen Sumber Daya Air. Kemudian nanti IPA atau produksinya dan JDU-nya mungkin nanti dari Cipta Karya atau investor, ataupun juga dari pinjaman perbankan. Lalu di level distribusi dari off-taker sampai ke SR, ini oleh pemerintah daerah, dalam hal ini PDAM. Melihat capaian yang ada, ini proyeksinya, mohon next ininya, tayangannya, ini yang perlu saya garis bawahi, bahwa target dari kita yang berangkat tahun 2019 ini kondisi 89,27%. Ini adalah hasil dari sensus. Dan tentu data ini akses bukan sebesar itu, perpipaan hanya sebesar 20,18%. Jadi artinya apa? Sangat kecil masyarakat yang menikmati jaringan perpipaan yang dilayani oleh sistem yang benar-benar layak dan aman.
lalu apa target kita ke depan? Target kita ke depan dengan 100% akses di 2024, itu jaringan perpipaan bisa menaikkan menjadi 30%. Nah ini PR ini cukup berat karena kita mempunyai waktu kurang 4 tahun, tetapi kita mempunyai beban 10% dari jumlah populasi itu untuk mendapat akses. Ini yang kita akan tekankan. Kenapa saya menekankan ini sebagai prioritas? Karena jaringan perpipaan ini dari segi kualitas, kuantitas, keberlanjutan, dan juga keterjangkauan ini bisa diandalkan. Jadi tentu kuantitas itu dia kebutuhan orang di masyarakat di kawasan itu tercukupi. Dari sisi kualitas, nah ini terkait dengan COVID-19, pandemi ini, bahwa kualitas dengan parameter tertentu itu harus dipenuhi. Plus mungkin juga penambahan disinfektan, kalau perlu ada ultraviolet, untuk mengurangi sebaran virus. Karena virus seperti virus flu ataupun COVID ini dapat menyebar dari sumber air. Ini yang perlu kita perhatikan bersama. Lalu pertanyaannya, bagaimana ini masyarakat di tengah pandemi ini airnya tercukupi? Tentu kita akan berbicara kaitannya dengan sustainability-nya, keberlanjutannya, kontinuitasnya. Jadi masyarakat yang sudah maju di perkotaan itu kan dia 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, dan 30 hari dalam sebulan dapat akses air. Namun di tempat-tempat tertentu mungkin dari 7 hari hanya 1 hari hidup. Ada juga yang tiap hari hidup tapi hanya dapat akses 4 jam. Ini akan menghambat dari program COVID, di mana kita harus sering mandi, cuci tangan, dan bebersih untuk lingkungan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa ini hasil Rapim Kementerian PUPR kemarin Eselon 1, Bapak Menteri memberikan apresiasi kepada air minum untuk ditambah anggarannya. Jadi yang sebelumnya mungkin sama dengan sanitasi, ini akan ditambah karena perhatiannya bahwa air minum itu prioritas menurut Bapak Menteri. Jadi yang prioritas di Cipta Karya itu pertama air minum, kedua sanitasi. Nah, berbicara penambahan anggaran ini tentu kita tidak cukup hanya mengandalkan misalnya in-case-nya PDAM, APBD, dan juga APBN. Nah, seorang manajer kreatif untuk menjaring, mencari dana alternatif. Nah, saya menginginkan ini kalau yang PDAM sudah maju, ya, itu memanfaatkan misalnya pinjaman perbankan, Perpres 43 atau grant, dan juga investasi, baik itu B2B dan KPBU. Baru sisanya nanti kita bantu dengan bantuan program di APBN. Dan kalau untuk PDAM yang di daerah-daerah fiskalnya rendah, tidak perlu kecil hati. Kita menggunakan skema juga ada DAK. DAK ini memang kita dorong untuk daerahnya rendah sehingga dapat perimbangan bahwa dia mempunyai hak untuk mendapatkan dana bagi pengembangannya itu. Nah, berbicara pendanaan, kemudian kaitannya dengan air baku, ini juga kita sudah sepakat bahwa air baku untuk PDAM itu harusnya bisa diandalkan. Diandalkan itu dalam arti apa? Dalam arti kata dari kualitas dan kuantitas itu mencukupi. Jangan kita mengandalkan air tanah. Air tanah ini kan terbatas sifatnya. Kemudian juga menggunakan air yang di saluran irigasi. Ini juga terbatas, karena kalau ada pengeringan, dia debit andalannya juga hanya 80, sementara air minum 95. Dan tentu air baku ini saya selalu menggandeng Ditjen Sumber Daya Air,
untuk memastikan bahwa sumber air itu sesuai dengan kebutuhan dan andalan yang sebesar 90% itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kaitannya dengan perluasan cakupan layanan ini, prioritas kami adalah memanfaatkan idle capacity yang ada. Jadi kalau idle capacity cukup besar, ini kami punya program namanya Performance Based Grant ataupun yang meminjam dari perbankan matching grant dan hibah. Sehingga ini kita berikan supaya dia bisa perluasan layanan. Kemudian juga kita akan lakukan, kita dorong dengan beberapa hibah yang ada dari APBN. Lalu kaitannya dengan teknis operasional, ini kita sedang menyusun buku, ya, buku putih, bagaimana dari setiap perencanaan sampai mengoperasikannya. Ini modul-modulnya sudah kita bikin, nanti akan kita launching dalam bentuk SE Dirjen, dan juga modul ajar di pelatihan untuk peningkatan kompetensi sesuai dengan SKKNI yang ada di Balai Teknologi Air Minum. Mungkin ada pertanyaan juga dari Perpamsi. Pak, kalau Balai Teknologi Air Minum kan terbatas kapasitasnya, apa tidak bisa itu dilakukan kemitraan? Ini menurut saya sangat senang sekali kalau ini bisa dilakukan secara kemitraan, misalnya dengan apa yang di Jogja itu ya, Akademi Teknologi Akatirta, Pak. Akatirta. Ya, akademi. Kemudian mungkin Perpamsi dengan yang di daerah memanfaatkan Balai Diklat. Nanti kita bisa kerjasama, kurikulumnya apa saja, kemudian modulnya, ya, dan itu masalah pembiayaan ya bisa diselenggarakan dengan IO ataupun penyelenggara. Jadi kita hanya membantu support teknisnya saja, sehingga ini pemerataan bisa ke seluruh Indonesia. Kemudian pertanyaannya, kalau nggak ada laboratoriumnya gimana? Nah, ini kita bisa minta tolong dengan PDAM-PDAM yang sudah maju, menerapkan sistem secara penuh lengkap, teknologinya termasuk sistem informasi, laboratorium, dan juga pendeteksi kebocoran dan efisiensi energi yang sudah ada, itu kita pakai. Contoh misalnya Kota Malang, Bogor, kalau di Sumatera, mungkin Palembang, ataupun di mana lah. Ini kita bisa manfaatkan bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kaitannya dengan kompetensi tadi, kemudian koordinasi stakeholder, ini saya percaya bahwa Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PUPR, Kesehatan, ini dapat mendukung segala aktivitas yang dilakukan oleh PDAM dan ini anggota Perpamsi. Dan tentu kita bicara cakupan target, ini kelihatannya kok nggak nambah-nambah 20,19%. Ini kalau saya lihat kaitannya kalau bicara persentage, dia mungkin tidak bertambah, tapi berbicara jumlah jiwa dan SR dia bertambah karena penduduk kita ini kan bertumbuh ya. Sekarang mungkin sudah 257 juta jiwa. Nah, ini dari jumlah bertambah, tapi dari jumlah persentase kita belum mencapai ke sana. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kalau kita melihat peningkatan akses, next itu slide-nya, bahwa dari 2015 sampai 2019, itu peningkatan akses hanya kurang lebih 2,31%. Jadi dia dalam kurun waktu 5 tahun itu tidak tercapai seperti yang kita targetkan. Nah, ini menjadi PR kita bersama bahwa target ini bukan hanya dibebankan kepada satu institusi saja. Saya minta PDAM dan tentu Perpamsi untuk mendorong anggotanya bagaimana bisa menurunkan NRW ya. NRW ini kan ada dua, komersial dan teknis. Kalau yang komersial ini yang menurut saya paling mudah untuk menatanya dengan sistem yang kita bangun dan penegakan
hukum, ya, law enforcement. Sementara yang teknis itu dilakukan perbaikan-perbaikan kalau memang ada kebocoran. Kemudian juga kaitannya dengan idle capacity yang belum dimanfaatkan. Saya menyampaikan kepada teman-teman balai P2W Cipta Karya untuk aset-aset yang belum optimal, istilahnya mangkrak, itu harus segera dioptimalkan dulu sebelum kita memberi stimulus yang lainnya. Jadi kalau yang mangkrak belum difungsikan, itu prioritas saya yang menjadi utama. Yang berikutnya programnya kita pending dulu sampai itu berfungsi, entah kita perbaiki, serah terima kelola, dan lain sebagainya. Baru kita lakukan peningkatan, perluasan, dan pembangunan baru. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau berbicara isu strategis air minum, jadi kinerja BUMD penyelenggara ini potret yang terakhir sampai data 2019 itu kinerjanya 224 BUMD, jadi hanya 59% yang sehat. Sisanya itu kurang sehat, 102 dan 54 sakit. Tapi tidak apa-apa, ini status ini kan hanya dari pemotretan, kemudian identifikasi awal dan self-assessment. Tentu ke depan, ini kita akan dorong supaya semua itu bisa menjadi sehat. Karena kalau hitung-hitungannya ya, air minum ini meskipun dia bukan ekonomi goods, dia social goods, tetapi menurut saya itu sesuatu yang valuable-nya cukup tinggi. Karena kita sudah mengenal ada gold, emas kuning, kemudian black gold, emas hitam, minyak, sekarang blue gold, water. Nah ini tentunya peluang ini kita ke depan, jadi opportunity kita. Namun di satu sisi kita sebagai BUMD ataupun Perumda ada pembatasan kaitannya dengan tarif, ya. Nah ini kita akan perbaiki bersama-sama. Tentu ada baiknya juga kalau tarif ini ditetapkan misalnya oleh kepala daerah atau Menteri Dalam Negeri, sehingga dia bisa dalam bentuk di atas biaya produksi atau full cost recovery. Tentunya ini menjadi perhatian kami meskipun bukan kewenangan kami, karena saya itu kalau PDAM bisa sehat dan untung, dia bisa berlanjut, ya, sustain, itu suatu kebahagiaan buat kami, karena saya berkeyakinan pelayanan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian beberapa isu-isu strategi sektor air minum dengan kinerja BUMD penyelenggaraan SPAM, ini ada bentuk gap kita, ya, dari kondisi yang ada, kinerjanya itu dari 59,95%, bagaimana untuk 100%. Saya kemarin mencoba dengan teman-teman di air minum membuat semacam telaahan staf atau review apa sih yang menjadi penyebabnya, dan itu saya sampaikan ke Bapak Menteri. Tentu ini tidak mudah karena di satu sisi di tarif ada dibatasi, kemudian satu sisi juga dia ada pembatasan sebagai BUMD, regulatornya juga tidak jelas, dan ini gap ini cukup besar, sehingga beliau menanyakan ke saya, Mas, apa bisa ini PDAM 100% sehat? Ya, saya katakan ini kan utopianya, mimpi kita. Saya ingin mimpi bahwa kita harus setinggi-tingginya 100%. Tentu ini perlu semacam dukungan, kegiatan. Jadi salah satunya adalah Bintek, nanti itu kita lakukan, on the job training, water operator partnership, jadi artinya yang operator yang sudah maju, kayak misalnya KTI, ya, ini PT KTI ini di Kota Cilegon itu dari hulu sampai hilir dia
melakukan. Dan saya lihat manajemennya sudah bagus sekali, termasuk peduli terhadap lingkungan, menjaga sumber airnya, kemudian bagaimana dia untuk melayani komersial area dan obligatory mandat untuk PDAM di Cilegon. Kemudian juga bagaimana supaya dia bisa berkembang. Nah, dari seperti hal-hal seperti ini, kami menginginkan PDAM di daerah-daerah itu mampu seperti itu. Contoh, nanti yang akan ada dalam waktu dekat ini, pengembangan kawasan industri ya di Batang, Subang, dan juga kawasan ekonomi khusus, misalnya Bakauni, Likupang, dan juga Tanah Muri di Bajo. Ini sebetulnya peluang untuk PDAM supaya bisa mengelola dengan baik. Artinya kita investasi untuk long term sehingga ini bisa menjadi suatu bisnis yang menguntungkan ke depannya. Kemudian ini kolaborasi stakeholder-nya untuk yang saya sebutkan tadi, Bintek, on the job training, water partnership, ini bisa dilakukan bersama Balai Teknologi Air Minum, ya, BETAM. Itu untuk pelatihan commissioning dan lain sebagainya bisa dilakukan di sana, teknologi-teknologi baru. Dan saya juga sedang meminta mengkaji untuk membuat WTP treatment plan untuk di daerah air lahan gambut, ya, termasuk air payau juga. Kemudian IPA Baja, ini kita sedang kembangkan. Nanti kalau untuk Center of Excellence, apapun yang permasalahan, nanya, ini bisa difasilitasi di sana. Kemudian tentu Perpamsi, ini saya banyak berharap dengan Perpamsi. Ini Pak Rudi, seperti saya katakan. Karena Anda itu independen dan bisa punya akses langsung ke Wapres dan Presiden. Itu bisa dimanfaatkan untuk mendorong kepentingan anggotanya, memperjuangkan kepentingan anggotanya, sehingga menjadi perhatian untuk pimpinan, termasuk ke Pak Menteri segala, ya. Karena kalau saya yang menulis surat ke Menteri Dalam Negeri, ini rasanya juga kurang elok. Harus dari menteri ke menteri seperti itu. Kemudian YPTD Pamsi, ini yang saya katakan tadi, kalau mau melakukan diklat-diklat, pelatihan, ini kita bisa kerjasama, dan IWAS, INDI, dan pemerintah daerah tentunya. Bapak Ibu yang saya hormati, kaitan dengan stakeholder, ini pendanaan, ini saya tidak perlu menjelaskan secara detail. Namun sejauh ini memang multi finance source ini perlu ditingkatkan. Jadi tidak bisa kita hanya mengandalkan APBN dan APBD. Jadi eranya sekarang ini sumber dana bisa dari mana? Kalau bisa kita mendapatkan dari Basnas, CSR, kemudian grant, kemudian pinjaman perbankan, kenapa tidak? Artinya ini menjadi suatu kemungkinan untuk pengembangan PDAM. Dan ini saya akan mengapresiasi kalau misalnya bisa melakukan itu, akan kami beri matching grant. Matching grant itu apresiasi atau seed grant yang nantinya untuk tambahan-tambahan program di sektor air minum. Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada beberapa kebijakan, tolong next slide-nya, bahwa kebijakan-kebijakan ini dalam rangka kita mengoptimalkan bagaimana kegiatan air minum ini di masa pandemi ini. Tentu ini kaitannya dari penyediaan air baku, kemudian juga peningkatan cakupan dan jaringan perpipaan. Nah, air baku ini bagaimana kita mengamankan dengan RIPAM, ya, rencana induk pengamanan air minum yang belum mandatori sebetulnya. Ini harusnya mandatori, karena boleh kita lihat, kita pikirkan bersama. Kalau mau ngeracuni orang satu kota itu sebetulnya mudah, masuk aja ke
WTP ataupun reservoirnya PDAM yang tidak dijaga, yang misalnya penjaganya main gaple atau kartu, siramkan arsenik di sana ya. Ini saya pikir orang satu kota bisa keracunan ya. Belum lagi kalau dia menggunakan bahan peledak untuk memutus. Nah, ini tolong teman-teman dari PDAM, instalasinya ini instalasi vital, kalau bisa dikerjasamakan dengan kepolisian ataupun apa yang untuk pengamanannya. Ya. Kemudian peningkatan cakupan layanan dengan menurunkan NRW, idle capacity seperti yang saya sampaikan di depan, standar kualitas air minum, ya, ini yang harus 4K. Jadi tentu ini sangat penting dan ini banyak keterlibatannya. Tidak hanya PDAM sendiri, ada Kementerian Kesehatan, BUMD, BUMN, apalagi kalau dia spam regional, di situ ada BUP, ada BUMN-nya nanti yang akan memberikan air curah, seperti kalau untuk yang di spam Umbulan, Bregas, dan yang lain sebagainya. Kemudian peningkatan kapasitas ini juga kaitannya dengan apa yang saya sampaikan, bahwa standar dari operator itu ada standar minimalnya. Jadi kayak memberikan dosing untuk bahan-bahan kimia, itu saya lihat ada PDAM laboratoriumnya hanya sebagai pajangan. Jadi nggak pernah dia melakukan uji tes. Kedua, alat dosingnya juga rusak. Nah ini nih yang seperti ini tidak sesuai dengan standar yang ada. Kemudian NSPK juga ini kaitannya dengan apa-apa yang diperlukan dalam pengelolaan air minum, kita akan siapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Dan ada mungkin ini nanti kaitannya pertanyaan dari rekan-rekan direksi PDAM, kaitannya dengan BP Spam, bagaimana apakah menggunakan parameter Permendagri ataupun yang lain. Menurut saya parameter yang kita pakai nanti adalah Permendagri, dan ini yang melakukan juga nanti dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga itu dapat dilakukan di satu pintu saja. Untuk potret kinerja yang sampai akhir tahun ini, cut off di 2020 ini tetap dilakukan oleh Satker ex BPP Spam. Setelah itu kita tidak akan melakukan lagi karena tusinya di Jen Cipta Karya itu di Renstra adalah keluarannya liter per detik SR dan jumlah NSPK. Kemudian itu yang kerjasama Balai Teknik Air Minum juga itu memungkinkan, dan ini bisa dilakukan bersama. Nanti kita bikin semacam PKS atau MOU aja, PKS ya, untuk kita melakukan pelatihan-pelatihan yang terstandar SKKNI untuk operator PDAM. Mungkin itu pengantar dari saya, sambil nanti kita bisa berdiskusi bersama, pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab akan saya jawab, yang memang nggak bisa saya jawab nanti jadi PR tertulis untuk disampaikan. Mungkin itu Pak Moderator, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuda atas pemaparannya. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Yuda bahwa tantangan kita sesuai dengan RPJMN sampai 2024 sangat berat, karena tadi ada harapan capaian air minum itu 100%, sementara realisasinya sampai saat ini 20% ingin ditarik menjadi 10%, tentu menaikkan 10% dalam waktu 4 tahun juga bukan hal yang mudah.
Begitu juga target juga dalam melakukan penyehatan terhadap PDAM diharapkan 100%, di mana 2019 kalau kita lihat data ada 58,95% harus menjadi 100%, artinya ada kenaikan 41,05% untuk ke depan. Tentu itu semuanya adalah tidak mudah, tantangannya berat. Peningkatan SDM, tadi peningkatan SDM sudah ditawarkan untuk kolaborasi, Perpamsi, Cipta Karya, dan lain-lain. Terkait dengan pembubaran BPP SPAM, tadi sudah disinggung di awal bahwa peran BPP SPAM itu, fungsinya itu dikembalikan, ada yang dikembalikan ke Departemen Keuangan terkait dengan alternatif pembiayaan, rekon teknis itu ada di Cipta Karya, dan instrumen kinerja ada di Depdagri. Tadi juga disampaikan yang paling menarik adalah kita belum adanya badan regulator. Tentu jika ini nanti bisa kita dorong menjadi terbentuknya badan regulator, menjadi sebuah terobosan baru dalam rangka mempercepat capaian itu. Dan bisa jadi sinergi antara pusat dan daerah dalam hal pengelolaan air minum menjadi terarah dengan badan regulator itu. Sehingga mungkin nanti apakah ini menjadi harus terbentuk pada level nasional badan regulator ini, apa syarat-syaratnya, bisa jadi juga peran Perpapsi di dalamnya yang tadi bisa bersurat mendorong pemerintah untuk membentuk badan regulator itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kami persilahkan mungkin kalau ada Bapak Ibu yang ingin mempertanyakan atau mempertajam apa yang disampaikan oleh Pak Yuda tadi, kami persilahkan. Pak Deke. Ada di chat Pak, beberapa pertanyaan. Ada beberapa tadi di chat bahwa pertama Pak Yuda, tolong untuk disampaikan pembentukan badan regulator Pak. Ini jadi karena belum tadi dibentuk, ini kita dorong apa langkah-langkah yang kita bisa lakukan untuk membentuk badan regulator. Ada juga tadi pertanyaan teman-teman bahwa bagaimana kelanjutan pasca pembubaran PP SPAM, penilaian kinerja PDAM apakah akan diteruskan atau tidak lagi. Tetapi bisa jadi karena tadi sudah didorong regulasi yang seperti ini ada di Depdagri, mungkin nanti penilaian yang BP SPAM itu tidak ada digabung dengan Depdagri, tapi itu mungkin butuh tanggapan dari Bapak. Saya pikir itu dulu yang ada di layar. Jadi mungkin 2 pertanyaan itu, atau ada lagi Bapak Ibu ingin menambahkan, kami persilakan. Pak Dwike. Baik, terima kasih. Kaitannya dengan badan regulator itu, saya ingin ini sebetulnya kita formalkan masuk dalam PP yang sedang kita susun. Itu RPP itu ada regulatornya nanti sana, baik di pusat ataupun di daerah. Karena selama ini kan regulator ini tidak ada. Jadi kayak BP SPAM itu mandatnya bukan sebagai regulator, tapi bagaimana dia menyiapkan PDAM. Itu pun juga kukunya tidak seperti dulu PPN yang penyiapan perbankan bisa take over untuk bikin penyiapan dengan suntikan dana. Berbeda sekali. Nah, ini menurut kami harusnya ada termasuk regulator minimal sampai di provinsi, sehingga itu bisa mengawasi ataupun membimbing kinerja dari rekan-rekan operator atau PDAM yang ada di daerah. Tentu ini juga kami juga perlu dukungan politis. Artinya gini, dukungan politis itu dari Perpamsi untuk mendorong pentingnya bahwa regulator ini ada. Nanti di struktur organisasi regulator kita bisa bahas bersama. Mungkin kita perlu waktu siapa saja yang duduk nanti di dewannya itu dan siapa saja yang nanti akan ditunjuk sebagai regulator dengan keterwakilan yang mempunyai urgensi atau interest terhadap air minum ini. Dan tentu ini sangat penting karena kalau kita berbicara energi listrik itu ada regulatornya, Telkom,
ada regulatornya semua, sehingga jelas itu nanti bisa memberikan payung sebaik secara legal formalnya, dan juga memberikan bimbingan ataupun pengawasan sehingga segala sesuatunya ini jelas ada balance, checks and balance. Kalau selama ini kan kelihatan PDAM misalnya, meskipun ada pengawas, itu juga dari yang ditunjuk di sekitaran di sana juga, di kabupaten atau kota itu. Nah, ini kita tunjuk nanti regulator yang benar-benar independen, sehingga PDAM ini bisa betul-betul profesional, lepas dari kepentingan politik praktis yang ada di daerah. Jadi jangan sampai ganti kepala daerah, ganti kebijakan internal di dalamnya. Itu sistem harus tetap berjalan dengan nanti pimpinan atau direksinya kita bisa lakukan backup bahwa yang duduk di situ harus yang kompeten, mempunyai sertifikat SKKNI, fit and proper test, ya. Jadi tentu ini akan maju kalau dilakukan seperti ini. Kaitan dengan BPSPAM ini memang setelah bubar, ini saya juga agak bingung karena tadinya itu mau jadi sparring partner saya. Saya mau memberikan dukungan ke BPSPAM itu bahwa RT3 itu menjadi dasar inputan untuk programming di Jen Cipta Karya. Jadi kalau nggak ada RT3 dari BPSPAM, tadinya saya akan lakukan screening yang lebih ketat. Nah, tentu program yang sudah ada, ini yang tahun 2020, tetap kami jalankan, kami running sampai cut off-nya di Desember 2020. Setelah itu, yang kaitannya dengan alternatif pembiayaan, yaitu tadi saya sampaikan ke Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, DJPI. Kemudian yang kaitannya dengan program, rekomendasi teknis, penyiapan RC, segala itu yang mengecek adalah Direktorat Jenderal Cipta Karya. Lalu Kemendagri sebagai apa? Ya ini pembina dalam hal kelembagaan. Kemudian tarif dan manajemen tata kelola yang ada di PDAM-nya. Dan ini menurut saya sudah seharusnya seperti itu. Jadi artinya kita ini kan sulit untuk berubah. Makanya pandemi COVID ini ada bagusnya menurut saya. Tapi jangan ini dijadikan statement resmi ya. Bagusnya begini, kita baru heboh industrialisasi 4.0. Wah, ini artinya dulu e-learning aja udah hebat. Kemudian kita menggunakan konsep-konsep menyatukan intelijensia, artificial intelligence dengan robot, dengan human, dengan mesin. Nah, ternyata kena pandemi, kena COVID ini kita langsung loncat industri 5.0. Banyak pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah saja, ya, menggunakan sistem jarak jauh, webinar, Vicon, SCADA itu kalau dibuat online juga mungkin operatornya nggak perlu tiap hari datang ke sana, cukup main laptop aja di rumah. Nah ini hal-hal seperti ini. Kaitannya dengan PDAM, kita harus reform. Jadi kalau nggak reform, seperti dinosaurus yang badannya besar, dia yakin tidak punah, ternyata dia punah. Nah, yang agak kecil-kecil seperti buaya, kemudian ikan hiu, dia masih bisa bertahan sampai saat ini sebagai predator yang berubah ukurannya ya. Nah, saya pikir kita bisa ke depan PDAM ini melakukan reform itu. Yang penting komitmen ini kita jalankan bersama. Mungkin itu Pak moderator yang bisa saya sampaikan. Dan saya sebagai Direktur Air Minum sangat mensupport kegiatan untuk air minum ini bisa layak minum, apalagi nanti kita bikin seperti zona air minum aman, ZAM ya, dengan ultrafiltrasi bisa langsung minum, itu bagus.
apalagi yang dari mata air. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih Pak Yuda. Mungkin ada teman-teman yang lain? Oke, baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan Pak Junius, Direktur Perumda Air Minum Umbu Kabupaten Nias. Sebenarnya saya hormati Pak Wakil Ketua, Pak Zaini, dan Pak Direktur, dan beserta teman-teman yang lain. Mungkin ini langsung Pak, kami mencoba menyampaikan beberapa hal terkait perubahan-perubahan akhir-akhir ini yang terjadi di BPP SPAM hingga beralih seluruh kegiatan BPP SPAM ke Cipta Karya, Direktorat Cipta Karya. Begini Pak, ke tahun lalu kami telah, ini langsung aja ke Pak Direktur ini Pak ya, Direktur Air Minum. Kami telah menerima bantuan manajemen atau Banmen tahun 2019 sehingga menghasilkan satu kesepakatan atau dalam bentuk RT3 atau action plan antara PDAM, pemerintah kabupaten, BPP SPAM, dan juga turut ditandatangani oleh BPPW dan BWS. Jadi dalam hal ini program itu dimulai tahun 2020 ini, 2021 hingga 2024. Namun dalam perjalanannya ketika turun perpres terbaru tentang pembubaran BPP SPAM, sedikit program ini agak terganggu Pak. Dan kami telah menyurati, karena di dalam perubahannya surat menyurat itu disampaikan ke Sekretariat PPID Kementerian PUPR. Dan sampai saat ini kami belum tahu sejauh mana program-program itu yang telah disepakati di action plan. Ya tentu mohon nanti pencerahan dari Pak Direktur apa yang harus kami lakukan setelah ini, karena ketika kami berkoordinasi dengan BPP SPAM, maka kami disuruh untuk berkoordinasi di Dirjen Cipta Karya atau di Air Minum, Dirjen Cipta Karya. Jadi mohon nanti bantuan Pak, karena di dalam program ini kami telah mencatatkan dan sekaligus sudah menjadi target-target dari program kami di PDAM sendiri maupun di target juga RPJMD-nya kabupaten. Dan lebih lanjut juga Pak, bahwa kami juga telah menyurati kemarin dari PPID tersebut terkait masalah kerjasama antar daerah. Saat ini kami perlu menjelaskan pelayanan Kabupaten Nias itu ada PDAM Kabupaten, ada 2 daerah Pak, antara Kabupaten Nias dan Kota Gunung Sitoli, yang sampai saat ini kami setiap saat menerima atau mengalami kendala atau masalah. Mohon nanti Pak pencerahan bila mana dari Dirjen Cipta Karya atau siapa dari unsur kelembagaan untuk membantu kami memfasilitasi dari Perda menjadi Perseroda kelak. Kami berharap untuk mengikuti jejaknya dari PT Air Minum Giri Menang yang saat ini sudah Perseroda. Dan kami melihat sangat sukses dan tidak tertutup kemungkinan kami di suatu pulau yang kecil ini Pak mendapatkan perhatian dari pusat, terutama bantuan-bantuan tentang pengembangan air minum yang tersedia. Mungkin itu Pak yang kami sampaikan. Terima kasih Pak Jadi. Ya, terima kasih Pak dari Nias ya. Terus apa namanya Sukabumi kami persilahkan Pak Holik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar Pak? Ya bisa dengar. Lanjut Pak. Baik, terima kasih kesempatannya. Pertanyaannya untuk Pak Direktur Pak. Saya tadi melihat ada target terhadap air minum, baik jaringan JP maupun BJP. Baik yang jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan.
Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, spesialnya contohnya di Kota Sukabumi, pelayanan air minum, cakupan pelayanan air minum untuk non-perpipaan sudah 98%. Tetapi yang jaringan perpipaan baru 10%. Nah, artinya ada dua, apakah prioritas kita mengejar target air minum perpipaan dulu atau target air minum non-perpipaan? Dan ini gap-nya sangat jauh. Belum lagi target kita terhadap pemenuhan 100% pelayanan air minum. Yang kedua, tadi Bapak sampaikan bahwa kemungkinan kinerja diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Nah, apakah memungkinkan pada saat nanti penilaian kinerja perusahaan daerah diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri, itu diserahkan saja kepada pemerintah daerah? Sehingga pemerintah daerah tahu persis apakah PDAM-nya sehat, sakit, atau kurang sehat. Yang pentingnya adalah action atau tindak lanjut dari pemerintah daerah tersebut terhadap hasil penilaiannya sendiri kepada perusahaan daerahnya sendiri. Nah, apakah mungkin pilihan kinerja itu oleh Kementerian Dalam Negeri diserahkan kepada masing-masing daerah dengan petunjuk yang sudah ditetapkan, dengan standar yang telah ditetapkan? Yang ketiga, saya sangat senang tadi Bapak berbicara reform ya, industri 4.0, 5.0. Nah, saya melihat ada reform di bisnis. Baik, saya lanjutkan Pak, bisa lanjutkan? Lanjut. Baik, yang ketiga ada reform tadi Pak, saya setuju. Sekarang seperti buaya masih hidup, dinosaurus. Tapi yang paling penting ada reform bagaimana kita di infrastruktur ini Pak ya, terutama untuk daerah-daerah yang terpencil atau teknologi yang baru yang nanti bisa kembangkan. Kemudian IT. Nah, yang ketiga ini dari sisi bisnisnya Pak. Karena kalau kita tahu saat ini Telkom, tol, seluruhnya sudah memegang uang pelanggan terlebih dahulu. Di PDAM ini bisnisnya dari tahun 70, pelanggannya masih bisa tidak membayar sampai 3 bulan, baru bisa diputuskan. Itu pun tidak bisa ditagih setelah 3 bulan. Jadi reformasi bukan hanya dari segi fisik, tetapi reformasi dari sisi pendekatan bisnis. Kita lihat sekarang ada kartu prabayar, kartu tol, e-tol. Semuanya sudah bergerak ke arah sana. Sementara bisnis PLN juga sudah. PLN ada kartu prabayar. Sementara PDAM masih menggunakan bisnis pola lama semenjak dari tahun 70. Pelanggan boleh tidak membayar sampai 3 bulan. Setelah 3 bulan diputus dengan catatan apakah bisa dibayar atau tidak. Mungkin demikian. Terima kasih Pak Zaini. Terima kasih Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yuda, ada 2 pertanyaan yang secara langsung, terus ada yang 3 di chat. Itu dari Banjarmasin mempertanyakan perlu skema pembiayaan untuk PDAM yang sehat dan sudah cakupannya 100% sebagai bentuk penghargaan katanya. Belum lagi terus mohon dikaji juga program Pamsimas karena di lapangan menjadi kompetitor PDAM, katanya Pamsimas dipasang di wilayah pelayanan PDAM. Ini pertanyaan-pertanyaan yang di chat yang coba kami sarikan untuk saya sampaikan ke Bapak untuk dapat tanggapan. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Saya jawab dari yang Nias dulu. Jadi setelah dilakukan banmen oleh BP Spam, itu dia ada produknya dalam bentuk RT3 dan sudah ditandatangani bersama. Nah, saya juga belum terinform dengan baik apakah ini dari Direktorat Air Minum sudah mendapat tembusan RT3 ini. Nah, dengan likuidasi BP Spam, yang data dari RT3 ini bisa disampaikan ke kami, karena tentu itu harus kita programkan mana yang prioritas untuk ditangani. Jadi nanti Bapak bisa membuat surat, terserah ditujukan ke Dirjen atau kemana, ke Menteri, supaya hal-hal ini bisa saya akomodir tembusannya ke saya. Dan juga ini dikomunikasikan dengan Balai P2W Cipta Karya. Jadi nggak usah khawatir kaitannya kalau memang itu sudah dipotret memang diperlukan untuk dalam rangka penyihatan ini kita akan lakukan dukungan untuk program di Kepulauan Nias. Dan tentu yang kaitannya mau menjadi perseroda, meminta pendampingan untuk kelembagaan.
kami yang ex-BP Spam ini ada 2 kelompok ya. Yang satu kelompok dipindahkan ke Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, yang separuhnya lagi ke Direktorat Jenderal Cipta Karya. Saya mempunyai semacam unit atau boleh dikatakan seperti CPMU, itu yang satu ngurusin kelembagaan dan FinPro dan financial model untuk penanganan misalnya pendampingan bisnis plan atau kelembagaan, itu Bu Desra dan juga Bu Rice di Subdit Rentek. Nah, kalau untuk Pak Oscar itu kaitannya dengan alternatif pembiayaan. Jadi kalau nanti diperlukan untuk proses KPBU, B2B, dan lain sebagainya oleh Pak Oscar. Jadi silakan aja membuat usulan dan mana saja menjadi prioritas. Tapi syaratnya ada. Kami tidak mau menerima begitu saja kalau syarat ini tidak dipenuhi. Readiness kriterianya harus dipenuhi, ya, artinya kesiapan pemerintah daerah untuk menerima serah terima nantinya, mengoperasikannya terus dibuat dulu. Kedua juga pernyataan minat. Kemudian ketiga kaitannya dengan lahan, ya, perjanjian kerjasama untuk lahan. Lalu juga kalau ada DED, kita nanti akan lakukan review atau bagaimana nanti skemanya bisa. Kalau perlu waktu yang cepat, cukup dengan KI nanti kita bantu untuk reviewnya agar bisa dilakukan dengan cepat. Jadi untuk NIAS, nggak usah khawatir meskipun BP Spam ini dilikuidasi, skema-skema bantuan ini tetap kita siapkan. Kemudian yang disampaikan dari Pak Olik Sukabumi, target JP dan BJP. Target JP ini yang menurut saya lebih prioritas. Apalagi kalau kita sebagai negara maju, tentu segala sesuatunya itu bisa diukur, dikendalikan, dan terjamin untuk pelayanan publiknya. Nah, ini salah satunya jaringan pipa perpipaan ini, karena ini aman. Jadi dari 98% ini kalau bisa Bapak itu tidak naik juga nggak apa-apa. Yang penting yang perpipaan ini 10 ini bisa mengcover sampai 30 di dalam yang BJP itu. Sehingga ini target-target kita sebagai suatu kota nantinya Sukabumi yang maju dan modern, kita mempunyai infrastruktur di bidang air minum yang layak. Karena kita ini negara termasuk negara middle income di atas, udah yang maju tapi di bawah gitu ya. Jadi untuk infrastruktur air minumnya kita masih sama kayak seperti negara-negara yang baru selesai perang kayak Kamboja, Vietnam gitu. Ini jangan seperti itu kita. Kita harus lebih bagus dari mereka. Kalau bisa, ya itu saya surprise itu seperti nggak usah ke Jepang. Kalau di Jepang itu rata-rata di bawah 5%, ada yang di bawah 3%. Tapi itu KTI itu ya, di Serang itu, di Cilegon, itu di bawah 3% itu NRW-nya itu. Nah, itu kita bisa mengadaptasi seperti itu. Kemudian kinerja. Nah, ini makanya kenapa saya bersikukuh supaya itu di Kementerian Dalam Negeri, masalah nanti Kementerian Dalam Negeri melimpahkan ke kepala daerah, jadi monitoring supervisinya hanya di Kementerian Dalam Negeri, itu lebih bagus. Karena ownernya, Pak Bupati atau Wali Kota, oh iya ini ternyata PDAM saya ini sakit loh. Ini mau diapakan gitu. Ya. Tapi jangan pula seperti kasus ada di suatu PDAM, saya nggak perlu sebutkan, supaya direkturnya itu bisa bertahan lama, diketok magic lah laporan itu jadi sehat. Nah begitu bupatinya ganti itu ngadep ke saya, Pak, sebetulnya PDAM kami ini sakit loh. Ini kok sakit nggak didiagnosa dulu, saya bilang kan. Harusnya kan kalau sakit itu harus dari dokter, Anda itu sakit karena udah diperiksa darah ini perlu istirahat sekian. Nah ini sama begitu, jadi artinya jangan dipakai untuk yang seperti itu. Kita objektif apa adanya aja. Kalau perlu disehatkan, disehatkan. Jadi orang sakit itu bukan berarti nggak baik.
malah itu peluang untuk kita bisa menjadi naik kelas. Kemudian reform, saya setuju. Jadi untuk bisnisnya ini ya, dari sisi bisnis, ini memang harus dilakukan terobosan-terobosan, sehingga jangan lagi, gampang lah itu, PDAM itu kan perumdah, kawan kita ini, kita nggak bayar juga pun tak diputusnya sama dia katanya. Itu kalau kata orang Medan, tak diputusnya itu katanya. Nah ini jangan seperti ini, kita harus memang profesional. Kalau memang itu rumahnya direktur air minum, suruh bayar ya bayar. Rumah saya di Bekasi itu waktu kosong berapa kali diputus sama PDAM. Dan saya nggak marah, memang harus seperti itu gitu loh. Cuman yang saya sedikit sedih, rumah saya yang saya tinggali sekarang ini, di Depok ini nggak ada PDAM-nya, jadi saya pakai air tanah, BJP. Ya. Termasuk rumah mantan Menteri Pak Joko Kirmanto itu juga menggunakan jaringan perpipaan. Nah ini saya pikir negara nggak hadir ini ke saya dengan Pak Joko Kirmanto ini. Tolong ini kalau ada PDAM Kota Depok sama Jakarta Selatan, dipikirkanlah pengembangan luasan perlayanannya. Kemudian kaitannya dengan yang di Banjarmasin, skema untuk PDAM yang sudah maju, yaitu yang saya dorong. Kalau yang maju itu B2B, kan karena dia likuiditasnya juga bagus, pinjaman perbankan 46, Perpres 46. Ada pertanyaan mungkin, Pak, kami sudah ikut Perpres 46, ini dibatasin. Saya udah bilang dengan Kementerian Keuangan, jangan ada dibatasin, malah harusnya dikasih reward, dia boleh minjem berkali-kali, sepanjang likuiditas dan kemampuan finansialnya itu masuk, kita hitung. Dan ini juga akan saya apresiasi dengan bantuan program kalau mau minjam di perbankan. Jadi ada pinjaman perbankannya, ada nanti dari kami bantuan program untuk entahlah mau dibikin pengurangan NRW, kebocoran, ataupun juga perbaikan infrastruktur pipa yang lama, pergantian pompa, silakan. Ini kami sangat mendukung. Jadi kalau PDAM yang udah maju, kasihan ini PDAM yang sakit, yang fiskalnya rendah, ini menjadi terganggu kalau Anda semua mau minta yang APBN CK. Saya kebijakan gitu, kalau yang fiskalnya rendah, dia masih sakit, itu kita dukung dengan APBN. Lalu PAMSIMAS, mana duluan ini? Jadi kalau sudah ada PDAM, saya tidak menginginkan dibuat PAMSIMAS di situ. Ini kebijakan saya sudah bilang dengan teman-teman PAMSIMAS. Jangan bikin PAMSIMAS kalau sudah ada layanan PDAM. Karena PAMSIMAS ini kan strukturnya sederhana, dia mungkin hanya menggunakan saringan pasir cepat, itu pun kadang-kadang dari sumber air nggak diolah, cuma dikasih klorin, disinfektan aja, sehingga itu tidak layak sebagai air minum secara utuh, ya. Tapi untuk kawasan-kawasan yang belum dicakup oleh PDAM, misalnya di perbatasan kota, wilayah, dan itu masih lama, itu prioritas. Nanti kaitannya kalau misalnya sumber airnya berkurang, PDAM bisa memberikan pipa ke sana, lalu di sana dikasih water meter induk. Nanti KPSPAM itu diajak kerjasama, dia membeli air curahnya PDAM untuk dijual ke masyarakat. Jadi kita buat win-win lah. Jadi jangan kita mau menangnya sendiri. Begitu juga PAMSIMAS, jangan seenaknya sendiri. Masuk wilayahnya PDAM dibikin. Tolong ini nanti teman-teman Balai Wilayah Cipta Karya, Pak Kasubdit ini yang ikut di acara ini menjadi catatan. PAMSIMAS itu nggak boleh masuk kalau di situ sudah ada PDAM. Ya. Kecuali kalau mau kerjasama dengan PDAM, dibikin water meter induk, dan ini artinya membeli air curah dari PDAM. Mungkin itu yang bisa saya jawab sementara. Kalau ada yang kurang puas, nanti kita selesaikan secara adat. Ya. Ya. Terima kasih Pak Yuda. Ada beberapa lagi yang pertanyaan melalui chat yang sudah masuk. Di antaranya
apakah spam yang tidak berfungsi dapat dipindahkan ke lokasi yang sangat membutuhkan? Terus ada PDAM yang pelanggannya di bawah 5.000 itu sakit, Pak. Kan rata-rata yang sakit itu pelanggannya yang rendah. Apakah sudah ada roadmap-nya yang ditetapkan oleh Ditpam yang betul-betul implementatif katanya? Berikutnya adalah apakah bisa PDAM yang langsung mengajukan usulan-usulan program ke Ditpam atau Kementerian PU tanpa melalui instansi terkait teknis lainnya. Terus dari PDAM Boalemo, apakah ada bantuan untuk mengirimkan, apakah bisa dari Dirjen atau lembaga bisa mengirimkan konsultan sekalian alat-alat teknologi untuk membantu PDAM menurunkan NRW, karena sebagian di Gorontalo belum memiliki alat itu. Itu kira-kira yang masuk pertanyaan. Pak Yuda, masih ada, kita punya waktu 15 menit untuk memberikan tanggapan. Kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih. Ini yang pertama, spam yang tidak berfungsi dipindahkan. Ini kalau terkait dengan sistem akuntansi negara, jadi bahwa aset itu terletak pada koordinat yang sudah ditentukan, disepakati, kemudian infrastruktur di atasnya juga dibangun, dan itu dicatat dalam buku catatan barang milik negara atau milik daerah. Nah, ini permasalahannya kalau dipindahkan, tentu yang dipermasalahkan adalah kaitannya dengan aset yang di atasnya. Ketika kita pindahkan, itu harus ada persetujuan dan ada kesepakatan, ada prosedurnya lah. Nggak bisa kita seenaknya dipindahkan langsung ke sana, sehingga ini kaitannya nanti ketika apalagi itu dalam catatan buku belum dilakukan penghapusan atau pemindah bukuan, ini nantinya akan kaitannya dengan status, sehingga itu ketika diaudit nanti barangnya tidak tertelusur kemana kalau kita pindahkan begitu saja. Dan ini nanti ujung-ujungnya kita berurusan dengan APH, ya, aparat penegak hukum. Nah, ini harus kita bahas, sepakati dulu. Contoh apa yang akan dipindahkan? Misalnya IPA, ya. IPA akan dipindahkan, lahannya ada, ya kita bikin kesepakatan. Jadi pemindahan bukuan untuk diproses oleh yang pemilik aset itu, kalau di daerah kan kepala daerah, nanti dikuasakan ke misalnya ke siapa. Ya, kalau sudah dipindahkan ke PDAM, nah ini juga harus minta izin dengan kepala daerah. Dan ini memungkinkan, tetapi dengan prosedur yang ada. Kedua, untuk roadmap PDAM yang SR-nya di bawah 5.000. Memang menurut catatan atau penelitian yang pernah saya baca, itu untuk bisa dia survive dan untung itu sehat, dia di atas 5.000. Namun ini bukan menjadi masalah kalau menurut saya. Kuncinya adalah bagaimana efektivitas kita dalam mengelola air minum ini, PDAM-nya. Pertama apa? Kita harus sudah tahu ini asetnya berapa besar, termasuk beban depresiasi dan nilai aset itu, dan OPEX-nya, operasi dan pemeliharaannya. Itu yang pertama. Kemudian rasio pegawai. Ini kalau rasio pegawainya terlalu besar, juga ini akan membebani. Kemudian kita lihat juga dari tarif. Ya. Tarif ini jangan di bawah biaya produksi. Ini yang berkali-kali saya katakan. NRW itu. Jadi harus FCR, dan NRW-nya juga yang komersialnya harus kita kecilkan. Ini aja kuncinya pertama. Kalau ini bisa kita tangani, tentu yang lainnya bisa berjalan dengan baik. Karena logika sederhana, saya jualan es cendol, biaya untuk bikin es cendol itu
Rp2.000, saya jual 1.500, itu namanya bukan bisnis, ya. Apalagi ada mungkin bekas X dari UPT yang biasa gratisan, airnya ngocor, nggak bayar. Dan kita berlakukan seperti itu, seperti di Kabupaten Karo itu ya, Tanah Karo, itu tidak dipungutin ininya, hanya sebagian saja ya. Ini nggak akan bisa, ini bisa dia menjadi menuju sehat. Dan roadmap-nya sudah jelas kami, bahwa itu akan kita dukung kalau dari sisi keciptakaryaan, PUPR, artinya dari sisi pembiayaan, dukungan program, misalnya dari DAK, APBN, dan lain sebagainya. Malah yang sakit-sakit gini akan kita prioritaskan sepanjang ada komitmen dari kepala daerah dan direksi PDAM-nya. Kalau nggak ada komitmen, wah itu biasanya nggak sehat dan banyak yang mangkrak-mangkrak, yang kaitannya dengan yang pertama tadi tidak berfungsi. Seperti di PDAM UPTD di Makamulu. Itu ada 3 spam nggak difungsikan sampai saat ini. Padahal di tempat lain itu minta-minta untuk dimanfaatkan. Kita bikin antrian prioritas. Nah ini saya katakan ke teman-teman balai itu yang nggak ada komitmen gitu, kita tinggal dulu aja. Mana yang mau dulu, yang bersemangat untuk mendandani atau memberesi PDAM-nya. Kemudian ada pertanyaan, PDAM dapat langsung menulis surat usulan ke Ditspam. Sebaiknya begini, usulan itu dibuat oleh Pak Bupati atau Wali Kota, masukannya dari PDAM dan Direktorat Teknis, dari Dinas Teknis yang ada di daerah. Karena kalau ini kan supaya satu pintu, Pak Bupati nanti juga monitor, kami juga sudah komunikasi dengan PDAM, sehingga nyambung ini. Kalau nggak ada surat dari Bupati, takutnya nanti kalau yang terkait dengan dukungan dana APBD ataupun cash dari PDAM, ini menjadi hambatan. Kaitannya yang disampaikan Kabupaten Bualemo, bantuan konsultan atau alat untuk menurunkan NRW. Ya ini sebetulnya bisa komunikasikan dengan balai P2W di mana Gorontalo, ya, Bu Nurdiana sana, bisa saja nanti bisa dibuat seperti KI, konsultan individual, dan juga nanti bisa menyewa alat ataupun menggunakan untuk membantu dan buat surat tertulis supaya ini ada bantuan kaitannya. Mungkin Bualemo belum punya kapasitas untuk melakukan itu, termasuk untuk menyiapkan KAK, ya. Ini bisa saja memungkinkan, apalagi kalau dananya tidak terlalu besar itu. Kalau dananya besar kan harus lelang, dan lelang ini prosesnya masuk dalam programming yang dimasukkan dalam Krisna, ya, Krisna. Jadi kalau belum masuk di sistem Krisna dan SIPA, sistem penganggaran yang biasanya kalau kita selesai dari rapat konrek, ini kalau belum dimasukkan dalam SIPA, ini nanti kita masukkan dalam Krisna, itu tidak bisa terprogram dan usulannya tidak terakomodir di program tahun anggaran yang akan datang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Makasih. Terima kasih Pak Yuda. Masih kita punya waktu 5 menit. Ada 2 pertanyaan yang di chat yang nanti saya bisa sampaikan bahwa terkait dengan evaluasi pengusulan program DAK, Pak. Yang selama ini melihat jumlah SR existing sama target pertumbuhan pelanggan. Akan tetapi luas wilayah yang harus juga dilihat, Pak. Jadi tidak hanya melihat jumlah SR sama existing-nya, tetapi juga luas wilayah agar DJU dibangun untuk jangka panjang. Berikutnya adalah bagaimana cara agar Direktur PDAM definitif, karena di Gorontalo itu 2 tahun
masih PLT, tapi ini pasti kewenangan daerah lah. Dari PDAM Lampung mau bertanya langsung, silakan Pak. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Merta Dinata, kebetulan saya Direktur PDAM Waiguru Lampung Timur. Barusan setahun ini saya menjabat. Jadi, pertanyaannya sebenarnya tadi sudah saya chat, melalui chat, dan sudah dipaparkan sama Pak Direktur. Nah, saya hanya memperkuat saja. Artinya, kalau kami yang langsung, koordinasinya sepertinya agak lebih mantap gitu Pak. Kalau yang melalui balai, tahun kemarin kami sudah coba, ternyata kami kan banyak tahapan yang harus kami siapkan. Sementara kami PDAM yang konsumennya baru 3.000, cakupan layanan kami hanya 1,94%, Pak. Potensi kami besar. Daerah layanan kami yang bisa kita kembangkan besar, tapi lagi-lagi sumber dananya Pak untuk mengembangkan diri itu. Jadi kira-kira seperti itu Pak. Oke. Kami kalau kami langsung, artinya kami bisa menjelaskan secara langsung gitu Pak. Iya, terima kasih Pak. Ya. Kami persilahkan ke Pak Direktur Pak, kita masih punya waktu 3 menit untuk menanggapi itu secara singkat. Kami persilahkan Pak. Baik, jadi gini, yang pertama evaluasi pengusulan DHK. Memang untuk instrumennya, kriterianya adalah jumlah SR yang ada. Ini yang menurut saya paling reliable. Karena apa? Tentu dengan banyaknya SR, dia juga perlu untuk peningkatan pelayanan termasuk operasinya. Tentu DHK-nya bisa dikembangkan untuk di sana. Dan ada juga ini proyeksi. Nah, Bapak yang luas wilayahnya besar, ditambahkan saja proyeksinya penduduk. Karena kalau berdasarkan luas wilayah, ini saya khawatir nanti nggak sebanding. Itu tidak ada korelasinya terhadap jumlah anggaran. Misalnya, kalau Kalimantan dibanding dengan Bali, ya nanti itu wilayahnya ya kalah Bali dibanding Kalimantan yang luasnya cukup besar, padahal penduduknya lebih dikit ya, dan SR-nya dia scattered, nyebar kemana-mana. Nah, tentu kalau kita berbicara sebarannya cukup luas, nggak perlu kita bicara JDU-nya mahal-mahal jauh-jauh, kita bikin lokal saja dengan sumber-sumber air yang lokal. Kecuali kalau memang sumber airnya susah, kita bikin regional. Nah, regional ini juga ada catatannya, dia ada real demand survei-nya, proyeksi ke depannya berapa banyak. Jadi memang instrumen itu saya pikir untuk evaluasi cukup dengan menggunakan SR. Terkait dengan yang lainnya nanti kita bisa kembangkan dengan APBN atau sumber daya yang lain. Jadi itu untuk memudahkan. Jadi rasa keadilan itu terpenuhi. Dan tentu ini juga proses ini kita kan juga ada perimbangan, kalau daerah itu fiskalnya rendah, kita dorong itu DHK-nya supaya banyak ke sana. Tapi kalau yang fiskalnya tinggi, kayak kota Samarinda gitu kan, DHK-nya ya juga nggak perlu gede-gede, ya. Orang uangnya udah banyak mereka, kayak Balikpapan seperti itu kan. Nah ini untuk rasa keadilan, memang tidak mudah untuk membuat semua orang itu happy, tapi minimal mendekati. Karena yang bisa membuat happy semua itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia semua penuh ada keterbatasan, limitasi. Untuk PDAM yang masih definitif, ini ya bukan kewenangan saya ya, harusnya ini kepala daerahnya. Kenapa PDAM 2 tahun dibiarin tidak definitif? Karena menurut saya kalau dia belum definitif itu tidak bisa dia mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis. Itu yang permasalahannya. Nah ini tolong ini bisa dijadikan definitif. Itu bicara dengan kepala daerah. Saya dulu pernah tugas di Gorontalo juga 3 tahun. Jadi nggak tahu ya, mungkin nanti
disampaikan kalau perlu ke Pak Gubernur sebagai fasilitator untuk ini dilakukan percepatan supaya definitif. Untuk PDAM Lampung Timur ini cakupannya baru 3.000 SR. 3.000 Pak. 3.000 ya, 3.000 SR dengan cakupan 1,4%, Pak. Iya. Betul. Nah, begini Pak, banyak tempat lain yang datang ke kantor kami. Contoh Tual. Tual itu kasihan. Saya juga pernah dinas di Lampung, pernah dinas di Maluku, di Medan. Jadi hampir banyak paham lah daerah-daerah. Dia PDAM-nya sederhana banget. Pelanggannya itu kalau nggak salah baru 2.000 apa berapa ya? 2.000. Airnya ngambil dari air danau, tidak ada pengolahan, langsung didistribusi. Dan dia ada pengembangan-pengembangan. Nah, kita coba Vicon dulu, tapi di situ bupatinya aktif. Maaf, bukan bupati, wali kotanya aktif dengan jajarannya, Vicon dengan kami. Kemudian mengutus wakil wali kota, kepala dinas, ketua Bapeda, dirut PDAM paparan di kami. Apa yang saya arahkan? Yang saya arahkan ke para kasubdit saya, tadinya balai mau sepotong-sepotong. Ini Pak yang tahun 2021. Enggak, begini cara berpikir. Cara berpikir itu bagaimana kita membangun secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan saat ini, tetapi juga nanti bisa diproyeksikan untuk kebutuhan yang akan datang. Jadi bertahap kita bangun. Nah, ini nanti usulan-usulan itu baru kita klasterkan mana yang menjadi prioritas pertama. Misalnya di sana yang diperlukan adalah IPA-nya dulu dengan sebagian wilayah mana, itu kita bikin dulu. Nanti tahun kedua berikutnya bertumbuh. Sehingga sumber-sumber air juga kita bisa identifikasi dulu, membuat semacam rencana rispamnya. Ini yang bisa kita lakukan ya. Lampung Timur ini, Bapak, ini banyak pelayanannya di daerah yang bergambut, rawa, atau yang daerah daratan ini ya? Daerah pantai, Pak. Yang mau kita prioritaskan daerah pantai, Pak. Pesisir timur. Yang dilewati jalan itu ya, Trans Lampung itu ya? Trans Sumatera. Trans Sumatera, iya. Ya, Trans Sumatera. Ya, itu kan kawasan yang proyeksinya ke depan bagus, karena ini juga Pak. Betul, Pak. Kawasan koridor pengembangan ekonomi di sana. Dan ini nanti bisa dibahas bersama, Pak. Bapak bikin programnya apa saja yang dibutuhkan, skemanya disiapkan, Bapak laporkan ke Pak Bupati, nanti kita bisa bahas bersama. Ya Pak ya? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yuda, bahwa tidak terasa sudah 1,5 jam kita melakukan diskusi, dan bagi Bapak Ibu yang tidak sempat pertanyaannya ditanggapi atau ingin bertanya tetapi waktu sudah habis, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti pertanyaan-pertanyaan bisa di-list dan bisa dikirim ke Direktorat Pengembangan Air Minum. Bapak Ibu yang kami hormati, sungguh banyak hal yang kita dapatkan dari webinar ini, tetapi satu yang saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Yuda, bahwa komitmen beliau untuk pengembangan SPAM, khususnya perpipaan, sangat tinggi, karena tadi terbukti bahwa beliau sangat menginginkan sebenarnya seluruh pelayanan air minum sebenarnya di Indonesia itu dari perpipaan, dan ini menjadi angin segar bagi kita, bahwa tentu perpipaan ini memang jauh lebih diandalkan, karena dengan sistem yang lain tentu kalau tidak berfungsi dan lain sebagainya itu menjadi kendala. Berikutnya tadi adalah mari kita dorong bersama-sama terbentuknya badan regulator, dan komitmen beliau juga tinggi, dan saya berharap nanti kawan-kawan di Perpamsi untuk menindaklanjuti dengan mendorong konsep ini melalui surat kepada pemerintah atau ke pihak-pihak yang berkompeten untuk itu.
Bapak Ibu yang saya hormati, tentu atas nama moderator pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Pak Yuda yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau untuk mengisi acara ini dan kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi melalui kegiatan ini. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam proses ini, atas nama moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, izin live. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Semangat Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Terima Bapak kasih Direktur. Pak, izin live. Kota Mojokerto, live. Terima kasih Pak, izin live Pak. Makasih ya Pak, izin live. Makasih Pak, izin live. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Izin live. Pak Direktur. Salam semuanya. Bagus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.